prinsip ya, kalau ibu disiksa, ibu mati nggak apa-apa. Tapi berani ada yang sentuh ibu, lebih baik ibu mati. Jadi geraknya. Geraknya marah. Diplomasi kebudayaan mengilhami para pemimpin dunia merancang strategi diplomasi budaya yang tepat. Untuk itulah, pada masa Orde Lama, Istana Kepresidenan mengawali diplomasi kebudayaan melalui eksplorasi keindonesiaan di segala lini, termasuk bidang seni tari. Terlahir dengan nama Nani Sumarni, lahir dalam lingkungan seni. Ayahnya merupakan tokoh kebudayaan seni khas Cianjur. Perjalanannya dalam dunia kesenian diawali dengan kesuksesan. Namun siapa sangka, 2 Mei 1965, sebuah undangan menari dalam ulang tahun Partai Komunis Indonesia merubah jalan hidupnya. Dirinya yang tidak mengerti apa-apa ditangkap pada 23 Desember 1968. Januari 1969, Nani dimasukkan ke rutan wanita Bukit Duri, Jakarta Selatan. Tanpa proses persidangan, tanpa pembelaan, di usianya ke-27 tahun. Nani harus menjalani 7 tahun masa tahanan. Di usia senjanya ini, Nani Nurani masih mencari keadilan. Baginya, hidup adalah perjuangan dan pengabdian tanpa batas harta, tahta, dan usia. Pamimpin kedah taliti bijaksana, adil jujur, palamarta. Jadi dari pertama ketemu tuh Bung Karno tuh selalu minta tuh lagu tuh Kahyangan. Itu ya, ibu tuh langsung nyanyikan lagu itu. Tapi biasanya selesai lagu itu langsung ditarik nari. Nah beliau itu, udahlah Nani kata sini, langsung ngambil selendang Ibu Hartini. Tin, sini pinjem katanya. Udah, jadi saya tuh biasanya satu selendang gitu. Dengan presiden? Dengan presiden gitu. Begitu tahun 65, ya. Ibu nari waktu ulang tahun PKI. Ya. Nah, itu seperti apa Bu? Nah ibu ini kan juga pegawai dinas kebudayaan di Cianjur itu. Jadi bukan hanya sebagai penyanyi penari, tapi juga pegawai dinas kebudayaan. Nah 20 Mei ya, tahun 65 itu ibu itu nyanyi nari komplit di kabupaten. Panitianya waktu itu pimpinan Lekra. Nah, sementara kan dulu kan Asakom. Nah, jadi si pimpinan Lekra itu minta ibu nari nyanyi untuk ulang tahun PKI bulan Juni. Ya mau nggak mau, ibu harus mau. Dan waktu itu kan PKI kan resmi ya, nggak ada apa-apanya. Itu ibu juga nggak dengar apa-apa. Kalau dengar apa-apa bodoh sekali ya ibu yang mau. Karena ya itu gara-gara malam itu nyanyi ulang tahun PKI terjadi G30S. Usianya waktu itu 24 ya. Tuduhannya ibu itu katanya diutus ke Lubang Buaya oleh PKI gitu. Karena malam itu nyanyi besoknya hilang gitu kan, pergi pindah. Tentu September terjadi G30S. Malah katanya bacain Kidung Pak Yani meninggal juga ibu. Lubang Buaya di mana aja nggak tahu, memang ada. Ampun deh, nggak tahu dari mana itu suara ya. Fitnah itu ibu juga nggak ngerti. Anu kasih
putra ibu munding layang. Tapi akhirnya kan ibu sempat ditahan selama di Cianjur sebulan, di Bogor seminggu, terus dibawa ke CPM Guntur seminggu, akhirnya masuk penjara Bukit Duri 7 tahun. 7 tahun ya Bu ya. Jadi usia 24 keluar 3 usia 27 keluar 34. 34 ya. Nah, itu selama 7 tahun itu seperti apa Bu? Ibu tuh udah masuk penjara tanpa proses hukum ya. Jadi tanpa ada pengadilan, tanpa apa-apa, masuk aja ke penjara. Nah, di dalam penjara kadang-kadang diperiksa, tapi nggak pernah diselesaikan. Artinya diperiksa ya periksa aja, tapi nggak pernah ke pengadilan. Periksa melulu gitu. Nah, malah sempat ibu dibilang akan dipindah lagi ke Cianjur. Ibu bilang nggak, kalau saya dipaksa dipindah ke Cianjur saya bunuh diri. Mereka tahu ibu benar-benar ya menekat. Karena ibu berprinsip ya, kalau ibu disiksa, ibu mati nggak apa-apa. Tapi berani ada yang sentuh ibu, lebih baik ibu mati. Munding layang putra ibu, dadah duh anaki. Pada saat ulang tahun PKI itu, nari apa sih Bu? Tetap ibu di Patikarna, mereka selalu mintanya di Patikarna. Padahal ibu juga bisa yang lain kan, golek gitu. Tapi mereka tetap minta narinya di Patikarna. Tarian laki-laki ya Bu? Oh. Seperti apa sih Bu gerakannya? Bisa dicontohin sedikit ya? Itu kan di Patikarna itu menunjukkan di Patikarna persiapan perang. Jadi dia menghadap pada Batara Surya ya, bahwa dia itu minta restu ya. Jadi memang mula-mula nyembah gitu ya. Sudah itu ya itu biasanya itu dulu ya. Terus nanti ini membetulkan mahkota ya. Terus membetulkan ini kilat bahu ya, membetulkan gelang, terus memperbaiki sumpi gitu kan. Itulah jadi seperti berdandan lah ya, tapi berdandan laki-laki karena dia siap untuk perang, maju perang gitu. Terlahir pada tahun 1947, Bulan Trisna Jelantik atau biasa disapa Biang Bulan, yang dalam bahasa Bali, Biang berarti ibu. Mulai belajar menari Bali klasik sejak kecil di puri kakeknya, anak Agung Anglurah Karangasem, raja terakhir di Bali Timur. Di usia 12 tahun, dirinya mampu menyuguhkan tari olek di hadapan Presiden Soekarno dan Presiden Vietnam Ho Chi Minh di Istana Negara Jakarta. Sejak itulah, setiap tahun Bulan Trisna Jelantik membawa Indonesia dalam berbagai misi kebudayaan. Bu, bisa cerita nggak sih seorang Bulan Trisna Jelantik gitu ya, yang seorang dokter spesialis THT bisa terjun dan ya akhirnya mencintai tarian? Ya, sepertinya dulu nari dulu ya. Nari dulu ya. Dari kecil soalnya saya sempat waktu kecil tinggal di luar Bali, di Sulawesi Utara, di Bolang Mongondo yang sekarang jadi kabupaten baru itu, di Kota Mobagu namanya. Lalu umur 7 tahun saya ke Bali, langsung ke ayah saya kerja di Bali, langsung kita ke rumah kakek di Bali ujung timur, di Karangasem. Nah, ketika itu kakek pas lagi manggil guru untuk semua cucunya yang berminat belajar nari. Jadi saya ikut. Begitu senangnya saya menari sampai saya pindah. Saya sendiri indekos di saya di Karangasem. Ya waktu itu untuk ukuran anak kecil cukup jauh ya, 2 jam perjalanan dari keluarga saya. Jadi begitulah terpilih ketika saya SD kelas 6, saya sudah dipanggil oleh
pemerintah, oleh menteri, waktu itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menari di Istana Merdeka. Ini ada fotonya saya pertama menari. Ini saya masih kecil belajar menari. Ini ya. Ini pertama sekali belajar. Ini guru-guru saya yang lain. Ini benar-benar pertama kali saya menari. Usia Umur 7,5 tahun. 7 tahun. Itu ada perbedaan nggak Bu kalau misalkan antara klasik dan untuk hiburan itu? Sebenarnya hiburan itu macam-macam ya. Dan kalau hiburan klasik juga bisa jadi entertaining. Nah, bedanya sebenarnya di klasik yang betul-betul dulu itu dengan yang sekarang, antara lain mungkin agemnya tetap sama. Misalnya kalau agem kanan itu harus tangan kiri di bawah, tangan kiri di atas. Ini udah wajib ya? Kanan. Udah wajib. Agem kanan tuh begini, kaki kiri di depan dan diangkat ya. Seledetnya ke sini, badannya harus begini. Jadi itu melengkung ya. Dari samping melengkung, dari depan juga melengkung. Jadi itu misalnya sudah seledet ya, kemudian piles ya. Semua itu ada kompleks gerakan-gerakan yang tidak berubah dari klasik yang dulu. Ceritanya Ibu bisa nari di Mina tuh seperti apa Bu? Saya pertama dipanggil tahun 2010 sebagai konsultan untuk melihat di gudang mereka. Dari pakaian-pakaian tari itu mana yang pakaian tari, mana yang bukan. Nah, setelah acara Gitu. itu baru Setelah acara itu mereka mengadakan pameran benda-benda kuno yang dipakai untuk seni pertunjukan di Asia, di seluruh Asia. Jadi waktu itu negaranya Kamboja, Jepang, India, Korea, lalu Indonesia. Dari Indonesia 2 orang, saya dan Bibi Nurita. Meski tari adalah nafas hidupnya, namun ia masih menyisihkan sebagian waktu pada dunia kedokteran, dunia yang sama dan digeluti sang ayah, Dr. Anak Agung Jelantik. Baginya, tari dan kedokteran melengkapi hidupnya. Di tengah kesibukannya praktek spesialis THT, serta mengelola berbagai lembaga kedokteran nasional dan internasional, Ayu Bulan Tresna Jelantik tetap saja fokus mengembangkan tari klasik topeng Bali. Kalau ini topeng, kebetulan saya memang dalamnya ada topengnya. Nih, ada topeng. Jadi kita bisa lihat topengnya di sini. Saya lihat dulu topeng apa ini. Nah, ini topeng lagi marah, sedih ya. Nah, kebetulan saya gigit. Jadi geraknya marah. Ini tenang, jadi ketika ini udah tenang. ini udah pernah dipensiasi Bu? Di Bali tidak seperti India, tiap gerakan tuh seperti kita berbahasa isyarat semua ada artinya. Di Bali enggak. Bali itu satu kompleks gerakan, misalnya gerakan seperti ini ya. Terus lihat seperti ini. Terus lihat lagi. Seperti itu ya. Itu ulap-ulap. Itu artinya melihat-lihat. Didik Nini Towok,
adalah seorang penari kelahiran Temanggung, Jawa Tengah. Diu Chon Lian adalah nama kecilnya. Setelah peristiwa G30 SPKI, nama Tionghoa itu pun berganti menjadi Didik Hadi Prayitno. Kini masyarakat lebih mengenalnya dengan Didik Nini Towok. Kecintaan Didik terhadap seni sudah dirasakannya sejak kecil. Tari ciptaannya yang pertama dibuat pada tahun 1971. Tarian itu diberi judul Pasembahan yang merupakan perpaduan gerak tari Jawa dan Bali. Pada tahun 1974, Didik memantapkan dirinya mendalami seni tari dengan kuliah di Akademi Seni Tari Indonesia di Yogyakarta. Pada tahun 1980, Didik pun mendirikan Sanggar Tari Latihan Nasita di Yogyakarta. Ini sebagai koreografer tari yang cukup sukses. Penampilan Didik Nini Towok selalu dinantikan publik Indonesia juga mancanegara. Dari semua jenis tarian ya, udah banyak sekali jenis tarian udah pernah Mas pelajari, tampilkan akhirnya. Tarian Majlis mana sih yang paling sulit? Teknik untuk belajar juga sulit, menampilkannya juga sulit. Apa Mas? Tari apa? Biasanya saya menemui kesulitan pada waktu saya mulai mempelajari gaya tari baru yang belum pernah saya sentuh sama sekali. Penciptaan baru gitu maksudnya? Bukan. Kalau saya mempelajari tari tradisi daerah lain gitu. Contohnya Mas, tari apa? Misalnya katakanlah saya waktu itu saya hanya menguasai tarian Indonesia aja. Lalu saya waktu itu melangkah kepengen mempelajari tari India. Nah, itu kan sesuatu yang baru yang belum pernah saya sentuh. Coba Mas dipraktekkan tari India yang seperti apa yang sulit? Kalau tari Jawa, sebenarnya kalau India dengan tarian Indonesia atau Jawa itu ada kemiripannya. Jadi ini apa? Posisi kakinya juga mendak begitu. Cuman kalau dalam tari India kan hentakan-hentakan dalam ini step kaki itu kan harus benar-benar keras dan itu merupakan hitungan. Jadi ada gerakannya. Nah, misalnya gitu kan, itu memang harus, dan di sini ada bel itu merupakan ritme irama. Kemudian yang sulit pada waktu itu saya belajar adalah mudras tangan. Karena ada tarian yang hanya gerak tanpa makna, tapi ada tarian yang punya gerak-gerak maknawi. Jadi misalnya kita menggambarkan binatang, katakanlah domba gitu. Nah, posisinya begini. Ini. Lalu misalnya kita lagi mengurus rumah. Lalu misalnya gambarkan orang meniup suling. Gitu. Nah, jadi ada pose-pose gerak yang memang ada maknanya. Menggambarkan lotus, ya lotus. Lalu menggambarkan kumbang misalnya. Ini misalnya bunga, ini kumbang, ya lagi mengelilingi bunga itu begitu. Nah itu kan jadi kalau misalnya mau memanah untuk ya yang ditarik kan ini mementang kendiwa. Nah jet, gitu kan? Itu kalau dalam tari India setiap gerakan begitu. Jadi mudrasnya kaya sekali. Tapi kalau dalam tari Jawa kita hanya punya ngiting, ya. Kemudian ada nyempurit, ada yang disebut ngeruji, ada yang disebut ngepel. Ini ngeruji namanya, ya. Nama dari pose ini ngeruji, ya. Kalau India kan macam-macam, ada Tripitaka, ada Pataka, gitu kan. Lalu kalau dalam tari Bali ada gerakan ya lain lagi kan. Tari Bali kan jari-jarinya harus bergerak. Karena ini ada aksen-aksen yang hubungannya dengan mata juga kan. Misalnya mau seledet kan dari Bali ini kan. Nah, ini ada aksennya. Nah, jadi arah ini kan mata, dead. Nah, dan itu ada artiannya, mendirikan mata dengan gerakan itu ada artian. Iya, jadi setiap dalam tari Bali itu kan misalnya tari, tergantung tarinya apa. Lalu bentuk seledetnya seperti apa, arahnya kemana itu semua kan beda-beda. Gitu ya. Lengger adalah sebuah tarian ritual yang berfungsi sebagai media ruatan menolak bala. Tarian ini berasal dari daerah Banyumas, Jawa Tengah yang dikenal dengan tari Lengger Caruk. Selain tari Lengger Caruk, tari Lengger Lanang juga cukup populer. Tarian ini disebut sebagai kesenian transgender. Peran wanita yang dibawakan penari pria menjadikan tarian ini unik dan menarik.
di panggung laki-laki lebih bisa memerankan wanita secara baik, benar daripada wanita itu sendiri. Nah, kalau